Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Salsabila. Saya mahasiswi Pradi TI semester 5 Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Di sini saya akan membahas materi ke-9, yaitu evaluasi interaksi manusia dan komputer. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai evaluasi interaksi manusia dan komputer. Pendahuluan. Evaluasi adalah sebuah proses yang secara sistematis mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seseorang atau sekelompok user mengenai pengalamannya menggunakan sebuah produk untuk sebuah tugas tertentu dalam sebuah lingkungan tertentu. Seorang user berkeinginan untuk menggunakan sebuah sistem yang mudah dipelajari dan penggunaannya sedapat mungkin efektif, efisien, aman, dan memuaskan. Selain itu, sedapat mungkin menyenangkan, atraktif, menantang, dan lain-lain. Mengapa evaluasi dibutuhkan? Desainer tidak dapat berasumsi bahwa orang lain seperti dirinya dan mengikuti desain guidelines menjamin bahwa karyanya pasti bagus. Evaluasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya. Evaluasi kepuasan penggunaan terhadap sebuah produk dapat dilakukan menggunakan kuesioner dan atau interview. Kapan evaluasi dilakukan? Evaluasi dapat dilakukan pada selama proses pembuatan produk tersebut supaya selalu sama dengan yang diminta atau dibutuhkan oleh user. Proses ini biasa disebut formative evaluations. Saat produk tersebut telah jadi, yaitu melalui prototype, dan saat produk tersebut telah dipasarkan. Jika ada kekurangan atau perubahan kebutuhan user, maka produk tersebut bisa dibuatkan versi yang terbaru atau upgrade, misalnya program-program Windows, Winamp, dan lain-lain. Evaluasi ini biasa disebut summative evaluation. Evaluasi produk dapat dilakukan melalui riset pasar, baik melalui perorangan atau sekelompok user. Paradigma evaluasi, yaitu ada quick and dirty evaluation, usability testing, file studies, dan predictive evaluation. Quick and dirty evaluation maksudnya adalah umpan balik berupa keinginan yang disukai dari user atau konsultan yang disampaikan secara informal kepada desainer tentang produk yang dibuatnya. Evaluasi ini dapat dilakukan pada semua tahapan pembuatan produk dan penekanannya pada masukan yang cepat atau sesingkat mungkin daripada temuan yang didokumentasikan secara hati-hati. Usability testing. Evaluasi ini cukup dominan digunakan pada tahun 1980-an, melibatkan pengukuran kinerja user dalam mempersiapkan tugasnya secara hati-hati. Dari proses inilah maka dibuatkan desain sistemnya. Kinerja user umumnya diukur dalam jumlah kesalahan yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Cara yang umumnya digunakan untuk membuat sistem ini yaitu dengan cara melihat secara langsung atau merekamnya dalam video. Evaluasi ini menggunakan kuesioner dan wawancara kepada user tentang kepuasannya menggunakan sistem tersebut. Penelitian biasanya dilakukan di dalam sebuah laboratorium, di mana user diberi suatu treatment tertentu, misalnya cahaya, suara, warna, dan lain-lain, atau bisa juga tanpa treatment. File studies. Sama dengan usability testing, evaluasi ini dilakukan di lingkungan asli di mana user bekerja. Hal ini dapat untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja user secara alami dan bagaimana teknologi tersebut berdampak padanya. Evaluasi ini dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kesempatan sebuah teknologi baru, menentukan kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan desain, memfasilitasi pengenalan sebuah teknologi, dan evaluasi teknologi. Teknik yang dapat digunakan yaitu interview, observasi atau pengamatan yang hanya dilakukan oleh desainer, partisipatori atau user yang dilibatkan dalam pembuatan desain, dan etnografi atau penilaian berdasarkan budaya. Dari data yang didapatkan tersebut, maka desainer dapat melakukan evaluasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap produknya. Predictive evaluation berdasarkan pada pengalaman seorang ahli dalam menghadapi user, dan biasanya hal ini dijadikan patokan untuk memprediksi masalah-masalah penggunaan sebuah produk. Keuntungan evaluasi ini yaitu user yang diinginkan tidak perlu untuk dihadirkan, dan proses pembuatannya relatif cepat, murah, dan cukup disukai oleh perusahaan. Tahun-tahun terakhir ini evaluasi ini cukup populer. Teknik-teknik evaluasi yaitu observing users, asking users their opinions, asking experts their opinions, testing users' performance, dan modeling user test performance to predict the efficacy of a user interface.
dan teknik evaluasi. Teknik observing users penting untuk melihat bagaimana user berperilaku dalam lingkungan aslinya. Teknik asking user, diskusi dengan user dan user yang potensial dalam suatu grup atau grup yang khusus. Asking expert untuk mendapatkan kritik tentang kegunaan sebuah prototype. Teknik observing users melalui video dan catatan dilakukan analisa untuk mengidentifikasi kesalahan, investigasi cara kerja software, atau menghitung kinerja waktu. Teknik asking user dengan menggunakan kuesioner kepuasan, maka dilakukan pengumpulan opini user. Interview kadang digunakan untuk mendapatkan opini yang lebih detail. Teknik asking expert, teknik user testing dilakukan di laboratorium, dan teknik modeling users test performance. Teknik observing users dilakukan di lokasi manapun juga dalam studi etnografi, evaluator turut serta dalam lingkungan user. Teknik asking user, evaluator dapat melakukan interview atau mendiskusikan apa yang dilihatnya kepada peserta. Teknik asking expert, seorang menggunakan patokannya dalam pembuatan desain untuk memprediksi kemajuan sebuah tatap muka, dan teknik modeling users test performance hubungannya model yang digunakan untuk memprediksi kemajuan sebuah tatap muka atau membandingkan kinerja waktu dengan versinya. Skala Likert merupakan suatu skala yang cukup banyak digunakan untuk melakukan evaluasi. Ukuran skala mulai dari 4 hingga 7. Peneliti umumnya menggunakan 5 skala. Contoh evaluasi. Bayangkan website Udinus, kemudian berikan penilaiannya. Dari hasil tersebut, maka secara keseluruhan pendapat para evaluator adalah netral karena nilainya 3,76. Kriteria yang paling bagus adalah informasi yang selalu up to date, sedangkan yang harus mendapat perhatian lebih baik adalah kriteria perpaduan warna. Sekian video dari saya, salah dan hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.